Terima kasih Ilham Montis pertanyaannya. Di antara kritikal dan kreatif, mana yang lebih penting? Apakah keduanya saling berkaitan dalam menyelesaikan masalah? Tadi juga saya sempat jelaskan, keduanya sama-sama digunakan nih untuk di dalam proses design thinking. Tentunya digunakannya untuk sama-sama membantu menyelesaikan masalah yang ingin kita berikan solusi yang terbaik tentunya ya. Jadi nggak ada yang lebih penting sebenarnya gitu. Sejauh ini saya sendiri pun merasakan dua proses berpikir ini sama-sama pentingnya untuk kita menjalankan design thinking dengan baik gitu. Nah, ini menarik juga, ini juga sering saya nemui pertanyaan seperti ini ya, bagaimana nih cara menciptakan kepercayaan dalam tim itu ketika dihadapkan oleh banyaknya asumsi di dalam proses kita mencari solusi untuk sebuah masalah gitu. Dari sejauh ini yang pernah saya coba deh asumsi itu divalidasi dalam artian seperti ini. Memang betul di salah satu tahap empati dan divide kita dituntut untuk menemukan ide-ide yang dengan banyak gitu. Tentunya ketika ide-ide itu muncul, ada juga ide-ide yang berupa asumsi tentunya kan. Nah, tidak usah permasalahkan mengenai banyaknya asumsi yang hadir. Yang perlu kita lakukan adalah dalam tim itu tersebut adalah bagaimana nih cara kita memvalidasi asumsi itu. Mana asumsi yang lebih tepat untuk kita definisikan, mana yang kurang tepat untuk kita definisikan gitu. Jadi kuncinya adalah asumsi itu tidak ada masalah karena itu membantu kita untuk mencarikan solusi-solusi untuk dari masalah tersebut, tapi jangan pernah lupa untuk divalidasi mana asumsi yang lebih layak untuk diproses lebih lanjut. Customer journey map, kalau nggak salah sih ya, dia itu lebih ke proses gimana sebuah user ini dapat mencapai tujuannya dengan baik. Contohnya, kita punya aplikasi ojek online, kita untuk mencapai goals-nya dari user itu kita butuh ada berapa langkah, misalnya ada 10 langkah gitu. Dari 10 langkah ini, di poin-poin mana saja nih si usernya mengerti untuk mencapai goals-nya. Ya, kalau design thinking ini adalah proses untuk mendevelop ide-ide yang banyak tadi menjadi sebuah solusi. Kalau customer journey map tadi, kita membantu mencarikan jalan agar si user ini mencapai goals-nya dalam produk kita. Jadi lebih ke proses develop-nya. Oh gitu. Sempat Contohnya dulu. Iya, contohnya di touch point yang mana aja nih agar si user ini akhirnya mengerti gitu. Sejauh ini kalau saya sendiri melatih kreatif dan berpikir kritis dalam berkarir sebagai UI designer adalah salah satunya saya selalu mencoba mempertanyakan. Meskipun nih satu hal ini saya sudah tahu dengan detail, tapi saya tetap tanyakan. Contohnya hal-hal simpel aja. Kenapa kita harus melakukan, misalnya adalah pekerjaan ya, kenapa kita harus melakukan report setiap pagi misalnya gitu. Kenapa kita harus melakukan meeting tiap pagi gitu. Pertanyakan aja hal-hal yang sudah menjadi kotak kita sendiri gitu. Itulah kita akhirnya menemukan nih bagaimana caranya berpikir off the box tadi itu. Karena untuk kita berpikir kreatif itu kita tidak boleh dibatasi dulu nih dengan hal-hal yang menjadikan kita itu berada di dalam kotak gitu. Jadi coba terus bertanya. Bahkan ada satu metode namanya itu 5W. Ketika kita bertanya kenapa sebanyak 5 kali, kita akan mendapatkan solusi dari permasalahan tersebut. Misalnya, kenapa Anda membutuhkan sebuah aplikasi ojek online? Karena saya ingin memesan, mungkin jawaban dari sana kan mungkin karena saya ingin memesan ojek dengan cara cepat dan singkat. Kenapa Anda ingin memesan dengan cara cepat dan singkat? Karena saya tidak ingin membuang waktu menunggu ojek online. Kenapa Anda tidak membuang waktu? Karena saya masuk kantor lebih pagi misalnya gitu.
Biasanya sampai kita tahap kelima kita akan menemukan itu. Nah, itulah proses di creative thinking-nya. Di critical thinking-nya itu sebenarnya hampir sama. Coba selalu mempertanyakan apa nih hal-hal yang kita masih ingin mendapatkan jawaban yang lebih gitu. Terus kita harus lebih kritis terhadap satu hal. Contohnya, kita punya, mungkin ketika kita lagi beraktivitas atau bangun pagi, kita menemukan beberapa ide, coba kita lebih kritis lagi. Ide ini sebenarnya lebih dibutuhkan yang mana sih gitu, dari banyak ide dalam kepala kita gitu. Apakah ide ini lebih tepat atau enggak? Nah, ketika kita mencoba berpikir seperti itu, secara langsung kita sudah berpikir secara kritis gitu. Apa ide-ide yang tadi ini mana yang lebih bagus untuk kita eksekusi? Seperti itu. Nah, mungkin teman-teman juga belum banyak yang tahu di dalam proses design thinking itu sebaiknya kita tidak melakukannya sendiri, yaitu dilakukan per tim. Misalnya jika di perusahaan kita melakukan dengan beberapa tim gitu. Kenapa? Karena dengan kita melakukannya dengan lebih banyak orang, kita akan mendapatkan ide-ide dan solusi lebih banyak lagi yang akhirnya kita lebih mudah untuk menemukan mana ide yang dan solusi yang lebih terbaik untuk dieksekusi gitu. Jadi sebaiknya jangan melakukannya secara individu tapi secara tim. Tim ya. Dan kita melakukan critical dan creative tadi itu gini, kita melakukan critical dan creative thinking itu dalam proses design thinking kita melakukannya secara tim, tapi kita berpikirnya, proses pikirnya itu individual gitu. Jadi setiap tim itu anggota-anggotanya sudah berpikir secara kritis dan kreatif dalam menjalankan design thinkingnya. Gitu. Kendala banyak sih kendalanya, cuman yang lebih sering terjadi itu perihal komunikasi sih. Ketika kita melakukan sebuah proses mendevelop sebuah produk, sering terjadi kendala komunikasi kita dengan stakeholder lain. Contohnya kita sebagai designer dengan si developernya. Kadang itu sering menjadi kendala, yaitu kita mencoba sudah melakukan riset dan develop desainnya seperti apa, dan ketika kita menyerahkannya kepada developer terjadi perubahan nih. Nah, itu sebenarnya bisa dicari solusinya sih dengan cara kolaborasi. Contohnya gini, kita riset data seperti ini, kita desain produk seperti ini, kita komunikasikan dengan developernya. Bagi developernya memungkinkan nggak ini untuk dibuat gitu. Nah, biasanya yang terjadi kendala itu seperti itu, karena kurangnya komunikasi antara desainer dan developer. Akhirnya desainer bikin apa, developer bikin apa gitu. Jadi nggak dimaksimalkan jadinya riset tadi di awal. Nah, itu juga sering dipertanyakan itu. Ada juga bilang kan, orangnya satu UX designer tapi dia mengerjakan seluruhnya sampai ke ilustrasi, visual, UX writing-nya gitu. Sebenarnya itu kembali lagi ke si perusahaan atau organisasinya ya. Bagaimana mereka merangkum job desk dari desainernya. Tapi sebaiknya kalau bisa itu ada yang bagian spesifik sih sebenarnya. Contohnya UX writing orangnya beda, si UX researcher orangnya beda, UX design orangnya beda, UI design orangnya beda gitu. Untuk lebih memaksimalkan nih hasil dari setiap riset yang dilakukan. Cuman kebanyakan masih banyak yang nyampur sih, bahkan ada yang full stack gitu. Dari dia mulai riset, dia desain sampai develop. Itu ada juga beberapa perusahaan yang full stack. Jadi kalau pertanyaannya apakah kita harus mempelajari semuanya? Sebetulnya kalau bagi saya pribadi itu tidak harus kita pelajari semuanya ya dari UX researcher, tapi kita hanya perlu paham nih mengenai proses setiap tahap-tahap tersebut gitu. Sedikit banyak kita harus mengerti tentang UX writing nih, gimana kita bikin writing yang intuitif untuk si produk. Terus tentang UI kita harus mengerti juga nih sedikit tentang pewarnaan.
terus penempatan layoutnya di produk kita gitu. Itu juga yang nanti membantu komunikasi antar tim karena kita sudah paham juga. Nah, tadi di awal juga saya sempat jelaskan design thinking ini sudah mulai banyak digunakan orang, bukan hanya membuat sebuah inovasi produk tapi juga di lingkungan kerja. Contohnya ini si perusahaan ingin mendevelop employee-nya untuk berpikir secara inovasi gitu. Diterapkannya design thinking. Mungkin diterapkannya design thinking kepada satu orang, mungkin bahkan ke seluruh tim yang ada di sebuah perusahaan itu, agar mereka saling berpikir inovatif dan menghasilkan ide-ide baru untuk si perusahaannya. Contohnya ini salah satu contoh aja mungkin di Agile Host, yang mana kami menyediakan hosting server dan domain. Contohnya begini, kami menerapkan design thinking untuk gimana sih caranya hosting dan domain ini dapat dijual bersamaan gitu. Jadi bisa kita bikin dengan paket, misalnya ketika paket A beli hosting gratis domain misalnya gitu, atau kita bikin lebih spesifik paket khusus blogger misalnya gitu, yang mana dia mendapatkan domain dan hosting yang spesifik untuk cukuplah untuk kebutuhan blogger. Nah itu kan bagian dari design thinking gitu, dimana kita dapat maksimalkan produk yang sudah ada. Kalau dalam kerja lebih banyak lagi sih sebenarnya, cuman kebanyakan orang masih menaruhkan design thinking itu di pembuatan produk baru. Dulu saya sering juga menghadapi masalah hard block ini nih. Ketika udah kayak buntu gitu pikiran kan, mau desain seperti apa lagi sih gitu kan. Salah satu trik yang sering saya lakukan dulu adalah salah satunya ini melakukan exploration. Contohnya kita membuat sebuah project fiktif di dalam UX designer. Contohnya misalnya mungkin saya buat sebuah produk tentang pemesanan hotel misalnya gitu. Itu hanya exploration, tapi itu akan melatih kita untuk akhirnya nanti terhindar dari art block. Nah, yang kedua, biasakan membuat sebuah desain itu menggunakan mood board. Mood board juga akan membantu kita untuk terhindar dari art block. Karena block itu biasanya ketika sering terjadi itu ketika kita melakukan rutinitas yang seperti itu terus menerus gitu. Coba sesekali refresh bagaimana cara kita melakukannya, entah itu mulai dari kebiasaan kita sehari-hari atau dari cara kita bekerja gitu. Art block itu poinnya ya kita itu kayak kehilangan nih rasa dalam melakukan sebuah desain gitu. Coba lebih refresh lagi kebiasaan-kebiasaannya, jangan melulu melakukan sesuatu yang monoton gitu. Nah, cara explore desain yang baru, amati lagi desain orang lain, mungkin testing gitu. Mungkin itu Kak Karina harus banyak ini ya, mengunjungi beberapa situs-situs ini ya, kayak apa kita dribble Pinterest, Behance paling lengkap tuh, dari prosesnya dari awal sehingga produk itu jadi, itu Behance bagus banget. Beragam sih, ada juga yang eksplorasi, ada yang benar-benar itu project yang beneran yang akan diimplementasi, ada juga yang kayak project fiktif, dia cuma membuat berdasarkan satu studi kasus yang mana dia ingin explore aja nih kemampuan dia, bagaimana cara dia mendokumentasikan dalam sebuah produk itu. Kebanyakan yang kita lihat di dribble itu kan, oh UI-nya seperti ini, bagus warnaan gitu kan, yang mungkin bagi kita ini memungkinkan nggak sih untuk mengatasi gitu. Benar. Nah, aku sempat bertanya juga itu kemarin sempat yang gitu ya, soal yang style neomorphism gitu kan, apakah benar nih UI ini bisa diterapin? Kalaupun memang bisa gitu, nggak kasihan nih ngelihat developernya gitu ya. Iya, itulah
Kalau kebanyakan sih dribble memang seperti itu ya, mungkin ada yang eksplorasi nih, ingin hanya sekedar apa itu, mengimajinasikan ide-idenya gimana dalam membuat sebuah produk aplikasi website gitu. Tapi banyak juga orang yang posting beneran agensi gitu, agensi mana itu projectnya mungkin, terus project dari kliennya, atau hanya melatih skill dalam UI, UX gitu, research gitu. Bahkan sekarang pun mungkin ketika kita melihat 3 tahun belakangan, ini mungkinkah nggak sih dibuat untuk nyata gitu. Bahkan sekarang sudah banyak tuh aplikasi-aplikasi yang mungkin dulu yang kita anggap itu mustahil dibuat, tapi sekarang udah ada gitu kan. Itulah guna eksplorasi, kita bukan nggak tahu kapan bisa diterapkan atau enggak. Eksplorasi kan melatih skill kita juga, nggak ada salahnya. Beragam sih, ada juga yang eksplorasi, ada yang benar-benar itu project yang beneran yang akan diimplementasi, ada juga yang kayak project fiktif, ya cuma membuat berdasarkan satu studi kasus yang mana dia ingin explore aja nih kemampuan dia, bagaimana cara dia mendokumentasikan dalam membuat sebuah produk gitu. Kebanyakan yang kita lihat dribble itu kan, oh UI-nya seperti ini bagus, warnaan gitu kan, yang mungkin bagi kita ini memungkinkan nggak sih untuk mengatasi gitu. Benar. Nah, aku sempat bertanya juga itu kemarin sempat yang gitu ya, soal yang style neomorphism gitu kan, apakah benar nih UI ini bisa diterapin? Kalaupun memang bisa gitu, nggak kasihan nih ngelihat developernya gitu ya. Iya, itulah kalau kebanyakan sih dribble memang seperti itu ya, mungkin ada yang eksplorasi nih, ingin hanya sekedar apa itu, mengimajinasikan ide-idenya gimana dalam membuat sebuah produk aplikasi website gitu. Tapi banyak juga orang yang posting beneran agensi gitu, agensi mana itu projectnya mungkin, terus project dari kliennya, atau hanya melatih skill dalam UI, UX gitu, research gitu. Bahkan sekarang pun mungkin ketika kita melihat 3 tahun belakangan, ini mungkinkah nggak sih dibuat untuk nyata gitu. Bahkan sekarang sudah banyak tuh aplikasi-aplikasi yang mungkin dulu yang kita anggap itu mustahil dibuat, tapi sekarang udah ada gitu kan. Itulah guna eksplorasi, kita bukan nggak tahu kapan bisa diterapkan atau enggak. Eksplorasi kan melatih skill kita juga, nggak ada salahnya. Betul. Banyak sih orang-orang yang sekarang mulai beralih designer ya, entah itu dia penulis, ekonom, beralih ke UX design gitu. Terbuka lebar atau enggaknya, kalau dilihat dari spesifikasi pekerjaannya tentunya terbuka lebar. Bahkan dari dulu pun kita tanpa menyadari udah dihadapkan dengan beberapa yang berhubungan dengan UX design. Kalau dulu itu UX design ini lebih dikenalnya sebagai dengan istilah ergonomik. Bagaimana sebuah produk itu nyaman digunakan dan efisien gitu. Bahkan mungkin nggak hanya di aplikasi atau website ya, UX design ini berlakunya gitu. Bahkan kayak sekarang kursi yang kita gunakan, meja yang kita gunakan itu kan semuanya ada ilmu-ilmu ergonomik semuanya, yang mana itu masuk dasar dari UX design. Jadi untuk karirnya masih sangat terbuka lebar sih. Ya berarti dulu itu itu pasti dari banyaknya sekarang perusahaan yang membuka lowongan pekerjaan di UX design. Ya betul. Aku ingat nih dulu aku di kampus dulu ada belajar tentang interaksi manusia dan komputer. Mungkin itu bagian dari UI UX sebenarnya ya, cuma bahasanya beda. Itu kan yang perkenalkan pertama kali kan kalau nggak salah itu kan Jacob Nielsen dan siapa itu lagi tuh lupa namanya. Mereka lah yang pertama kali memaparkan istilah UX design. Yang bahkan sebelum itu udah orang sudah menerapkannya gitu. Gini, salah satunya mungkin dengan upgrade skill terus ya.
Karena kan dengan percepatan perkembangan teknologi sekarang juga menuntut kita untuk terus belajar kan. Kalau kita terus tidak update juga nanti tentunya bisa tertinggalan juga gitu. Terus salah satu yang lainnya bisa juga bangun personal branding agar tetap kita tuh memiliki percaya diri nih dalam berkarir sebagai UI UX designer gitu. Terus bisa juga dengan gabung dengan komunitas, salah satunya itu komunitas UX ID yang udah banyak di beberapa kota ya. Salah satunya Pekanbaru, Bandung, Jakarta gitu. Bisa gabung di komunitas itu juga untuk menimbulkan percaya diri kita nih. Karena kita akan menemukan wadahnya untuk sama-sama saling belajar gitu. Untuk selebihnya ya tingkatin terus percaya dirinya dan terus upgrade skill aja. Jangan minder gitu. Siap. Ini kebanyakan nih ya kayak aku juga seperti itu sih Kak. Sampai kadang kayak klien gitu kan, berapa ya untuk buat seperti ini, berapa ya, jadi aku nggak tahu juga ini harus berapa dihargai gitu kan. Kadang memang pekerjaan sebagai desainer ini yang sedikit berat ya. Bisa bilang orang bilang beratnya ya kita harus mengerti kemauan dari klien gitu kan. Nah, menurut kita sudah sesuai dengan standarnya yang udah pada umumnya, tapi klien sendiri punya pemikiran yang berbeda gitu kan. Ya itulah guna tadi kita perlu bantu dengan riset, dengan memberikan data-data yang jelas gitu, yang bisa dimengerti akhirnya bagi si kliennya. Tapi Kak, bagaimana kalau misalnya kita sudah memberikan beberapa contoh, beberapa riset atau beberapa kompetitor dari produk tersebut gitu kan? Nah, ternyata kita udah kasih edukasi juga bahwasanya ini salah loh, ini nggak seperti ini loh harusnya gitu kan. Secara UX ini udah nggak bikin user nggak nyaman karena yang produk yang dia ingin buat itu juga seperti sistem pada umumnya juga gitu kan, sistem informasi pada umumnya. Nah, gimana tuh untuk menghadapi klien yang seperti itu Kak? Udah pernah di testing sebelumnya nggak sama si usernya? Waktu itu masih di tahap brainstorming doang ya. Jadi desain dari klien ya, dia ingin membuat suatu produk, terus dia lempar ke kita gitu kan. Terus kita melihat ada kejanggalan yang nggak biasa mungkin ya dari sudut pandang kita sebagai orang IT atau orang desain gitu kan. Dan kita coba mencari solusi atau bahkan melihatkan produk dari kompetitor yang ingin dia buat itu, kurang lebih kan sistem yang dia buat itu adalah kompetitornya gitu. Nah, kita udah ngasih nih apa kan contoh-contohnya seperti ini. Nah, sementara dia tetap bersikeras dengan pendiriannya. Nah, itu kita ya gimana ya, maksudnya kita tetap menjalankan yang mereka inginkan atau kita gimana gitu. Ini agak susah juga sih ini. Kadang seperti klien adalah raja gitu. Kita nggak tahu nih harus ngikutin yang mana, yang ngikutin yang pada umumnya atau ngikutin permintaan gitu. Ya, kembali lagi tadi pertanyaannya, nggak ada yang salah antara idenya si desainer maupun si klien gitu. Intinya semua ide itu atau semua solusi tersebut divalidasi gitu. Validasinya adalah gimana tadi? Di testing gitu, testing langsung ke usernya. Mana nih pilihan yang lebih tepat? Kalau misalnya si kliennya bisa keras gitu kan, boleh nih untuk kita ujikan dulu nih ke usernya. Apakah bagi usernya ini sudah tepat atau belum gitu? Kan akhirnya yang menggunakan si produk kan si user, bukan si desainer maupun si klien. Betul. Oh iya, jadi kita lempar langsung aja gitu ya ke user. Bahkan kan ada juga istilah MPV kan, minimum viable product gitu kan. Gimana kita melempar secepat mungkin ke pasar produk yang memiliki minimum fitur untuk kita tahu sekarang nih dengan cepat feedback dari user itu gimana. Itu barulah dilanjutkan dengan fitur-fitur lainnya. Bisa dalam hal lain juga, contohnya tadi itu gimana kita mencoba develop si karyawan untuk berpikir kreatif nih, membantu si perusahaan memikirkan inovasi-inovasi yang bisa dilakukan perusahaan. Jadi nggak hanya di dalam mendesain produk saja gitu,
bisa dalam hal lain, dalam organisasi juga gitu. Misalnya nih, mau menentuin arah si organisasi atau komunitas gitu, bisa juga dengan design thinking. Misalnya ini ada komunitas tentang ingin membantu menyelesaikan atau mewadahi teman-teman yang memiliki sebuah penyakit misal gitu, entah kayak komunitas kanker gitu apa kan, kita bisa gunain design thinking gitu untuk menerapkan kebijakan atau aturan dalam si komunitas gitu agar berjalan lebih baik lagi. Karena prinsipnya kan sebuah inovasi itu kan bertumbuh. Yang bertumbuh kan bukan hanya tentang produk. Karyawan di perusahaan ingin tumbuh juga gitu. Si organisasi butuh tumbuh juga. Gitu. Ya. Tapi bisa diterapin untuk di bidang apa juga sih ya, di bidang apa aja gitu, bisa diaplikasikan dibantu dalam hal ini. Nggak mesti dalam membangun produk juga gitu. Iya.